pelayanan Denninger dan misionaris RMG di Pulau Nias telah membawa Ononiha sampai kepada iman di dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Perkembangan kekristenan di Pulau Nias ini telah mencapai puncaknya pada tahun 1916, yaitu ketika terjadi Vanessa de Sebua atau kebangunan rohani yang bermula di Humene. Vanessa de Sebua ditandai dengan orang-orang merasa gentar, tiba-tiba merasa berhadapan dengan kekudusan ilahi. Perasaan berdosa melanda mereka sedemikian kuat, dan sepertinya hukuman kekal telah dijatuhkan atas mereka. Mereka menangis kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa. Seperti yang ditulis oleh salah satu misionaris pada saat itu, takut akan Tuhan sedang melewati pulau kami. Sisi lain yang tidak bisa kita lupakan tentang jejak Injil di Pulau Nias adalah misi kekristenan di Pulau Batu. Lutherse Zendingsgenootschap dari Belanda yang memulai penginjilan di Pulau Batu. Johan Kersten yang sebelumnya berkenalan dengan orang Nias di Padang, pergi ke Telo dan tiba di sana tanggal 25 Februari 1889. Misi yang sudah dimulai oleh Kersten kemudian dilanjutkan oleh misionaris-misionaris lain yang ikut melayani di Pulau Batu. Penting untuk dicatat bahwa pelayanan para misionaris menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan orang Nias. Para misionaris pun menerbitkan buku-buku untuk menunjang pertumbuhan rohani orang Nias, seperti Surah Ni Amunie, buku Zinune, katekismus kecil, dan sejumlah literatur lainnya dalam bahasa Nias. Untuk menuntaskan buta aksara di sana, mereka mendirikan beberapa sekolah dasar, termasuk seminari di Ombulata yang menjadi pusat pembinaan calon guru. Dan di bidang kesehatan, setidaknya ada 5 rumah sakit yang didirikan di beberapa stasiun misi. Redupnya perang antar kampung tidak lepas dari usaha para misionaris. Muara dari semua karya misi ini, Pulau Nias menjadi salah satu kantong Kristen di Indonesia. Gereja-gereja yang berlatar belakang suku Nias seperti AFY, BNKP, Amin, UNKP, BKPN, dan GNKP Indonesia adalah buah dari pekerjaan misi di masa lalu.